Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Sains Indonesia? Semoga di tahun baru ini semua harapannya bisa tercapai dan segala harapannya yang sudah ditulis bisa dicapai. Ya, kemudian di tahun baru ini juga saya mengucapkan selamat tahun baru Masehi 2026 dan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, saya pun di sini sebagai tutor teman-teman semuanya, juga untuk menemani, membimbing sama-sama dalam kategori belajar bahwa kita perlu untuk membenahi diri. Ya, mari sama-sama kita bermuhasabah di tahun baru ini agar kedepannya kita menjadi orang-orang yang bermartabat di kalangan keluarga kita sendiri minimal. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan masyarakat madani dan kerukunan umat beragama. Ini sejalan dengan harapan kita di tahun baru ini ya. Baik, kita mulai dengan pengenalan bahwa salah satu isu yang populer pada dekade 90 tahun 90-an adalah wacana tentang masyarakat madani yang biasa disebut dengan civil society. Isu ini menarik diperbincangkan di kalangan akademisi karena mengingat kondisi sosial politik di Indonesia tidak menentu, sehingga berakibat pada tataran krisis identitas dan juga krisis peradaban. Dengan demikian, para pembaharu di Indonesia ingin mengembalikan Indonesia pada wajah baru yang beradab dan berkeadilan. Ya, capaian kita kali ini adalah memahami konsep masyarakat madani, yang kedua memahami karakteristik masyarakat madani, ketiga memahami konsep masyarakat madani dalam Islam. Tentu kita berangkat dari sejarah. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Al-Farabi tentang Al-Madinah Al-Fadilah, yang lebih dikenal oleh para cendekiawan muslim dengan sebutan Baldah Thayyibah, tempat berkembang menjadi mitos. Itulah konsep yang dikenal pada saat sebelum munculnya konsep masyarakat madani. Jadi pemikiran awal adalah Baldah Thayyibah yang sempat menjadi mitos. Kok bisa? Ini menjadi pertanyaan. Lanjutan masyarakat madani itu seperti apa? Baldah Thayyibah yang sempat dianggap mitos tadi atau masyarakat madani ialah masyarakat negeri Sabak. Nah, kalau teman-teman rajin membaca Quran, di sana juga ada surat yang bernama Surat Sabak. Itu masyarakat pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Keadaan masyarakat Sabak yang diceritakan dalam Al-Quran itu mendiami negeri yang baik dan subur dan nyaman. Di tempat itu terdapat kebun dengan tanamannya yang hidup dengan subur. Tersedia rezeki yang melimpah, terpenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Negeri yang indah itu merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi masyarakat Sabak. Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pengampun apabila terjadi kealpaan pada masyarakat tersebut. Karena itu Allah memerintahkan masyarakat Sabak untuk bersyukur kepada Allah yang telah menyediakan segala kebutuhan hidup mereka. Kisah keadaan masyarakat Sabak begitu populer dengan ungkapan Al-Quran Baldah Thayyibah wa Rabbun Ghafur. Ya, saking suburnya ya seperti di Indonesia, tapi ini bukan pengejawantahan tafsiran secara mutlak. Mengapa? Karena ya Allah berfirman Baldah Thayyibah wa Rabbun Ghafur ini hanya ungkapan yang sangat luas. Ya.
Ungkapan yang sangat luas diwujudkan kepada masyarakat madani yang mendiami suatu negeri yang mampu membuat masyarakat tersebut atau yang mendiami di daerah tersebut bersyukur kepada Allah, merawat tatanan masyarakat, merawat tatanan yang kehidupan alam juga di sana disebut, sehingga kehidupannya aman, damai, dan sejahtera. Berikutnya konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis. Masyarakat madani lahir dari proses penyemaian demokrasi. Hubungan keduanya ibarat ikan dengan air. Masyarakat madani yang umumnya dikenal dengan istilah masyarakat sipil atau civil society, pengertiannya, ciri-cirinya, sejarah pemikiran karakter, dan wacana masyarakat sipil di Barat dan di Indonesia, serta unsur-unsur di dalamnya. Artinya konsep yang ada di Barat dan di Indonesia itu berbeda. Tapi umumnya mereka adalah masyarakat yang mandiri dan demokratis. Ya. Kemudian dalam Islam, secara faktual sebagai cerminan masyarakat yang ideal. Kita dapat meneladani perjuangan Rasulullah mendirikan dan menumbuh kembangkan konsep masyarakat madani di kota Madinah. Prinsip terciptanya masyarakat madani bermula sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yasrib, yang kemudian beliau mengganti namanya menjadi Madinah. Hal tersebut terlihat dari tujuan hijrah sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah dan sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk masyarakat Madaniyah atau yang beradab. Satu hal penting, menurut cendekiawan Muslim yaitu Nur Khalis Majid, bahwa realisasi masyarakat Madani terpancar dalam piagam Madinah. Yang pertama, egalitarianisme. Pandangan menyatakan bahwa setiap manusia itu sama, derajat. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, An-nasu ka asnanil must. An-nasu sawasiyatun ka asnanil must. Ya, manusia itu sama seperti gigi-gigi yang ada pada sisir. Artinya tingginya sama, status sosialnya sama, bahkan menyangkut rasa keadilan, keberadaan, kerakyatan, dan bersamaan. Kemudian prinsip musyawarah dan rasa perwakilan itu juga memiliki hak yang sama. Yang kedua, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan keturunan, kesukuan, ras, semuanya berhak mendapatkan penghargaan atas dedikasi yang telah diberikan. Hal ini memandang bahwa siapapun telah dilakukan seseorang tanpa melihat nasab, keturunan, ras, maupun agamanya. Jadi penghargaan itu tidak disematkan hanya keturunan paling mulia dan sebagainya. Tapi semua yang berkontribusi untuk kemajuan agama, kemajuan kota itu perlu adanya apresiasi. Kemudian yang ketiga, keterbukaan. Keterbukaan yaitu kesediaan menerima dan mengambil nilai-nilai duniawi yang mengandung kebenaran. Sikap terbuka akan menumbuhkan kesadaran sebagai sesama manusia dan sesama makhluk akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati pada diri seseorang. Berbentuk hubungan sosial yang saling mengingatkan tentang apa yang benar tanpa memaksakan kehendak pribadi. Sejalan dengan surat Al-Asr di ayat terakhir, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hakikat kehidupan seseorang dan yang lainnya adalah tawassaw bis sabri, kemudian tawassaw bil haqq. Yang pertama tawassaw bil haqq.
mengingatkan tentang apa yang benar, dan watawasau bil haq bis sabr, tanpa memaksakan kehendak pribadi. Ya, apabila juga sudah diberitakan mengenai hal yang benar tapi tidak mau mengikuti, ya mungkin orang yang kita kasih tahu itu memiliki perspektif pribadi sehingga kita tidak benar untuk memaksakan kehendak kita. Kemudian penegakan hukum dan keadilan. Ini terlihat jelas bahwa dulu Rasulullah tetap melaksanakan hukum yang setara. Apabila anaknya pun melakukan kesalahan, tetap juga mendapatkan hukuman. Kemudian yang kelima, toleransi dan pluralitas, yaitu wujud civility ini sendiri, yaitu sikap kejiwaan pribadi yang sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selalu benar. Pluralitas dan toleransi ini merupakan wujud dari ikatan keadaban. Berarti masing-masing pribadi dan kelompok dalam lingkungan yang lebih luas memandang yang lain dengan penghargaan. Betapapun perbedaan ada tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri. Karena ini sangat erat kaitannya dengan kita yang hidup di Indonesia. Yang kelima, musyawarah. Ya. Musyawarah bersama dengan toleransi dan loyalitas merupakan demokrasi yang sebenarnya, yang menjadi unsur asasi dari masyarakat madani. Menurut cendekiawan Nurholis Majid, civil society merupakan simbol masyarakat yang demokratis, yang terbangun dengan menegakkan musyawarah. Musyawarah pada hakikatnya adalah interpretasi positif sebagai berbagai individu dalam masyarakat yang saling memberikan hak untuk menyatakan pendapat dan mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat tersebut. Proses musyawarah muncul hubungan sosial yang luhur dilandasi toleransi dan pluralitas. Artinya pendapat setiap orang wajib dihargai. Selanjutnya dalam proses mewujudkan masyarakat madani dan kerukuman antar umat beragama, yaitu tentu dilandaskan adanya ukhuwah. Tuntunan Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, hablum minallah, kan tetapi Al-Quran juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas. Salah satu konsep hubungan dengan manusia yang ada dalam Al-Quran disebut sebagai ukhuwah, persaudaraan. Ukhuwah dalam Islam memiliki tujuan, yaitu menghilangkan persaingan antar individu, suku cinta yang berlebihan, sifat ego, dan menghidupkan spirit saling membantu, bekerja sama, dan saling mencintai dengan dasar cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selain itu, ukhuwah juga dapat menghilangkan fanatisme atau disebut sebagai al-sobiyah. Fanatisme ini sangat buruk kalau kita memang mengedepankan ini, sehingga memandang yang lain itu adalah pandangan yang benci, atau kita melihat orang lain itu sebagai pandangan yang sempit, sehingga kita memandang diri kita dengan pandangan yang kerdil, tidak menerima pandangan yang lain. Selanjutnya, ukhuwah kata dasarnya adalah akh yang mengandung arti memperhatikan. Pengertian ini berkembang menjadi persamaan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan, demikian pula persamaan dalam suku, agama, profesi, kasih sayang, dan yang lainnya. Pada mulanya, ukhuwah berarti persamaan keturunan, ibu dan bapak, atau salah satunya, atau persamaan di dalam persahabatan, sifat profesi, suku, golongan, dan sebagainya. Dari pengertian ini berkembang arti kata akh dengan segala derivasinya, sesuai dengan konteks pemakaiannya, menjadi ukhuwah adalah suatu hubungan yang dibina, dipelihara, dan diikat oleh sebuah ikatan persamaan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan dan hubungan yang harmonis. Dari beberapa ayat Al-Quran yang menyebut kata ukhuwah, dari berbagai bentuk katanya ukhuwah dibedakan menjadi ukhuwah ubudiyah, yaitu saudara kesemakhlukan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubudiyah artinya ibadah, ukhuwah persaudaraan dalam kesemakhlukan. Bahwa semua makhluk artinya bersaudara
dalam arti memiliki persamaan. Persamaan dalam antara lain adalah dalam cintaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah dalam arti semua umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian kesimpulannya dalam masyarakat madani bukan sekadar masyarakat civil society, melainkan masyarakat yang memiliki keadaban yang tinggi, bersumber dari wahyu Tuhan dan akal sehat untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Kalau kata menteri kita di tahun 2026 ini, mari kita kaya bersama, yaitu tidak memandang bahwa kaya itu hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita juga menerapkan kekayaan itu seperti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang dimana satu masyarakat tersebut jika diberikan zakat mereka menolak karena memang setiap rumah itu menjadi orang kaya, sukses bersama. Mari sama-sama kita wujudkan dalam kehidupan kita, yaitu masyarakat yang demokratis, penuh toleransi, memandang kita sedangkan yang lain adalah pandangan yang sama sebagai manusia, kemudian memandang bahwa diri kita dan yang lainnya adalah masyarakat yang hanya memiliki kedudukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ukuran tinggi dan tidaknya adalah bukan dari status sosial melainkan hanya kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa apabila kita sibuk bekerja, rukun Islam wajib kita lakukan. Kecuali yang kelima jika mampu. Semoga kita dapat mewujudkan semua apa yang kita harapkan di tahun 2026 ini. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.